Pemirsa, hilirisasi yang digenjot pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di sektor mineral dan tambang, menjadi salah satu topik yang dibahas. Dan ini cukup hangat dalam debat kedua Cawapres pada Minggu 21 Januari 2023. Sebenarnya bagaimana dampak hilirisasi ini bagi ekonomi dalam negeri, dan hilirisasi itu sebetulnya untuk siapa? Kita akan bertanya kepada Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef, Andri Satrio Nugroho. Mas Andri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, apa kabar? Sehat-sehat. Mas Andri, mengingat debat yang hari Minggu kemarin, Gibran mengatakan bahwa jalan keluar adalah hilirisasi, karena itu mengangkat ekonomi, meningkatkan nilai tambah, dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kalau datanya itu sebenarnya seperti apa, Mas Andri? Apakah daerah-daerah yang ketempatan smelter nikel itu otomatis PDB-nya naik, kemudian rakyatnya juga pendapatannya meningkat, atau bagaimana Mas Andri? Ya Mas Leonard, kalau kita melihat dari data PDRB, sebetulnya di wilayah-wilayah seperti Sulawesi Tengah begitu ya, itu mengalami pertumbuhan domestik regional bruto hingga double digit. Dan kita saksikan pada hari ini untuk PDB nasional juga ada peningkatan di industri logam dasar, di mana pertumbuhannya sama juga double digit. Tetapi terkait dengan pertanyaan Mas Leonard tadi bahwa apakah ada kesinambungan antara pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Nah ini pertanyaannya adalah apakah memang sebetulnya inline begitu ya, dan tentu jawabannya belum gitu ya. Saya melihat bahwa hilirisasi yang dilakukan itu pada akhirnya untuk hari ini tidak sesuai dengan perencanaan yang matang, dan bahkan mengabaikan beberapa aspek ESG misalnya, environment, social governance, yang memang sebetulnya masih belum diaplikasikan kepada industri-industri di hilirisasi nikel. Sedikit sekali yang komplain terkait dengan hal itu. Bahkan safety prosedur yang memang kita lihat sekali banyak permasalahan keselamatan kerja yang terabaikan. Dan karena eksploitasi yang berlebihan tanpa mengindahkan faktor lingkungan, maka yang akan terjadi adalah kerusakan lingkungan. Dan kerusakan lingkungan ini mendorong mereka yang bekerja di sektor-sektor tradisional seperti petani dan juga nelayan. Dan mereka kehilangan pekerjaannya. Kita melihat misalnya nelayan di Morowali saja itu kan sebetulnya mereka sulit untuk mendapatkan ikan di sana begitu. Jadi implikasi kepada kemiskinan sangat besar di wilayah-wilayah. Pertanyaannya, Mas Andri, kalau memang smelter yang dibangun ini, baik yang sudah beroperasi maupun akan segera selesai, itu memangnya pada saat dibangun, saat dioperasikan, itu tidak ada pengawasan AMDAL-nya begitu, pemerintah daerah setempat tidak melihat, atau seperti apa? Kok bisa akhirnya jadi alamnya jadi rusak? Bagaimana, Mas? Ya, berarti memang sebetulnya tidak ada perencanaan yang matang yang terkait dengan AMDAL juga. Saya rasa karena eksploitasi yang berlebihan, karena insentif yang diberikan oleh pemerintah cukup besar tahun 2020 dengan ban ekspor, dan juga kita melihat harga nikel di dalam negeri jauh lebih murah dibandingkan harga internasional. Dan ini juga didukung oleh investasi asing yang cukup besar, dan tentunya investasi asing ini tidak melibatkan perusahaan-perusahaan lokal, di mana mereka datang dengan membangun pabrik dengan material yang berasal dari negaranya begitu. Dan ini menurut saya tidak ada kajian yang lebih dalam dan juga perencanaan yang lebih dalam terkait dengan hal tersebut. Oke, Mas Andri, di debat hari Minggu yang lalu itu juga mengemuka bahwa ada bahan yang menjadi pesaing bagi nikel untuk baterai mobil listrik, lithium ferrofosfat. Nama Tom Lembong juga disebut-sebut. Nah, apakah memang benar bahwa ketika kita Indonesia memproduksi nikel begitu banyak dalam waktu cepat, harganya turun, lalu beberapa negara dan produsen seperti Tesla menghindari nikel? Tahan dulu karena kita harus jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.